Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Oktaviani, NPM 2014-15-1021. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Kondisi Terumbu Karang Pulau Hogou dan Doko Kayu, Kabupaten Minahasa Tenggara. Pendahuluan. Sebagai sumber perikanan, terumbu karang memberikan penghasilan bagi industri ikan hias, termasuk usaha pariwisata yang dikelola oleh masyarakat setempat dan para pengusaha pariwisata bahari. Selain itu, terumbu karang mempunyai fungsi sebagai pelindung pantai dari degradasi dan abrasi. Semakin menipisnya sumber daya alam, khususnya terumbu karang, dan menurunnya kemampuan terumbu karang dalam menyediakan jasa-jasa lingkungan bagi keperluan pembangunan dan kehidupan manusia, mendorong semua bangsa di dunia untuk menerapkan paradigma pembangunan baru, yaitu pembangunan berkelanjutan. Pembangunan dengan konsep pengelolaan ekosistem sumber daya alam secara berkelanjutan mengacu pada upaya pemanfaatan secara optimal dan diimbangi dengan tindakan konservasi secara berkelanjutan. Salah satunya di daerah Sulawesi Utara yang memiliki cakupan ekosistem terumbu karang yang cukup luas dan potensial, yaitu daerah Minahasa Tenggara. Kekayaan dan keanekaragaman biota laut yang ada dapat menjadi suatu daya tarik tersendiri yang ingin melakukan kegiatan olahraga bahari seperti skin diving atau scuba diving. Belum lagi pulau ini terletak di tempat yang strategis karena berdekatan dengan pulau-pulau lain yang juga memiliki potensi wisata bahari yang sama. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi ekosistem terumbu karang di Pulau Hogou dan Doko Kayu, Kabupaten Minahasa Tenggara. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam usaha pengelolaan terumbu karang di Pulau Hogou dan Doko Kayu, Minahasa Tenggara. Metode dari penelitian yaitu lokasi pengambilan data dilaksanakan pada dua stasiun. Stasiun 1 terletak di Pulau Hogou dan stasiun 2 terletak di Pulau Doko Kayu. Pengambilan data dilakukan selama 1 minggu. Berikut adalah lokasi dan posisi geografis dari stasiun 1 dan stasiun 2. Berikut ini adalah tabel metodologi pelaksanaan kegiatan. Penentu kondisi terumbu karang dilakukan berdasarkan penutupan karang hidup sesuai kriteria baku kerusakan terumbu karang yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Berikut adalah cara pencatatan pada metode LIT. Berikut adalah tabel kriteria baku kerusakan terumbu karang berdasarkan Kepmen Lingkungan Hidup nomor 4 tahun 2001. Hasil dan pembahasan. Kondisi terumbu karang 1. Pulau Hogou. Di Pulau Hogou, kedalaman 5 meter, tutupan dasar didominasi oleh coral foliose sebesar 66,08%. Dalam penelitian sebelumnya, Lala Mentik 2011 mengatakan di mana kondisi seperti ini dimungkinkan terjadi karena karang batu dengan bentuk pertumbuhan foliose maupun karang batu bentuk pertumbuhan branching cenderung memiliki kecepatan pertumbuhan koloni yang lebih baik dibandingkan dengan kategori lainnya. Selain itu, penutupan unsur abiotik juga didominan terutama oleh patahan karang atau tubel sebesar 18,98% dan diikuti komponen karang mati yang sudah ditumbuhi alga juga banyak ditemukan dengan persentase tutupan sebesar 7,78%. Secara umum, kondisi terumbu karang kedalaman 5 meter dan 10 meter memberikan peluang yang sama bagi pertumbuhan karang batu. Artinya, parameter lingkungan memberikan respon terhadap persentase tutupan semua komponen penyusun terumbu karang Pulau Hogou relatif sama
pada kedalaman 5 meter dan 10 meter. Hasil pengamatan kondisi terumbu karang Pulau Hogo mengikuti kriteria Kepmen LH nomor 4 tahun 2001 dengan melihat persentase tutupan karang secara umum. Kondisi terumbu karang pada kedalaman 5 meter dan 10 meter masuk dalam kategori baik, dengan persentase tutupan pada kedalaman 5 meter sebesar 70,12% dan pada kedalaman 10 meter sebesar 55,78%. Pulau Doko Kayu. Di Pulau Doko Kayu pada kedalaman 5 meter tutupan dasar didominasi oleh Acropora branching dengan persentase tutupan tertinggi 47,72% dan diikuti oleh dead coral with alga dengan persentase tutupan 20,86%. Hasil pengamatan kondisi terumbu karang Pulau Doko Kayu mengikuti kriteria Kepmen LH nomor 4 tahun 2001 dengan melihat persentase tutupan karang batu secara umum. Kondisi terumbu karang pada kedalaman 5 meter masuk dalam kategori baik dengan persentase tutupan 56,32, sedangkan di kedalaman 10 meter masuk dalam kategori sedang dengan persentase tutupan 48,10%. Parameter kualitas perairan. Selain pengambilan data, bentuk pertumbuhan karang juga dilakukan pengambilan data parameter kualitas perairan yang berguna untuk mengetahui kondisi perairan yang sangat menentukan keberlangsungan hidup terumbu karang di perairan tersebut. Berikut adalah hasil pengukuran kualitas air di perairan Pulau Hogo dan Doko Kayu. Air laut umumnya memiliki nilai pH di atas 7, yang berarti basah. Namun, dalam kondisi tertentu, nilai dapat berubah menjadi lebih rendah dari 7, sehingga bersifat asam, di mana sebagian besar biota akuatik sensitif terhadap perubahan nilai pH. Penurunan karbon dioksida dalam ekosistem akan meningkatkan pH perairan. Sebaliknya, proses respirasi oleh semua komponen ekosistem akan meningkatkan jumlah karbon dioksida sehingga pH perairan menurun. Salinitas yang baik bagi terumbu karang yang terdapat di laut dengan salinitas air yang tetap di atas 30% tetapi di bawah 35%. Hewan karang mempunyai toleransi salinitas berkisaran 27 sampai 40%. Salinitas dapat berubah akibat bertambahnya dan berkurangnya molekul-molekul air, proses penguapan air hujan, dan sebaliknya. Jika curah hujan lebih besar dari penguapan, maka salinitas berkurang, dan kondisi ini bergantung dengan garis lintang dan musim. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan karang di daerah tersebut, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam yang mengakibatkan hewan karang mati yakni adanya kompetitor karang yang salah satunya disebabkan oleh alga dan binatang pemangsa karang, yaitu Acertia atau binatang laut yang berduri. Selain itu, terumbu karang di daerah ini rentan terhadap kerusakan akibat aktivitas manusia karena di daerah tersebut tidak tersedia pelabuhan khusus untuk tempat kapal bersandar, sehingga lokasi untuk menjatuhkan jangkar kapal bisa di mana saja dan berpotensi merusak karang. Kesimpulan. Dari hasil penelitian secara umum, kondisi terumbu karang di Pulau Hogo dengan melihat persentase tutupan karang secara umum, kondisi terumbu karang pada 5 meter dan 10 meter masuk ke dalam kategori baik dengan persentase tutupan pada kedalaman 5 meter yaitu sebesar 70,12%. Dan pada kedalaman 10 meter yaitu sebesar 55,78%. Sedangkan kondisi terumbu karang pada Doko Kayu melihat persentase tutupan karang batu secara umum, kondisi terumbu karang kedalaman 5% masuk dalam kategori baik dengan persentase tutupan 56,32, sedangkan di kedalaman 10 meter masuk dalam kategori
sedang dengan persentase tutupan 48,10%. Parameter kualitas perairan seperti suhu, salinitas, kecerahan pH, dan oksigen terlarut yang menjadi salah satu faktor pertumbuhan terumbu karang di Pulau Dofu Kayu dan Pulau Hogo berada dalam kisaran toleransi bagi terumbu karang untuk dapat bertahan hidup. Sekian PPT dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.